Saatnya Ria bercerita. Dengan cuek ia meremas kertas yang diberikan padanya. Menyebalkan, pikirnya. Orang yang memberikan kertas itu pun mendengus kesal melihat tingkah teman sekamarnya ini. Kenapa sih, La? Kenapa? Ya ampun, Vi. Harusnya aku yang tanya ke kamu. Kenapa aku dimasukkan ke dalam panitia ini? Lagian, tumben banget sih sekolah kita ngadain acara beginian. Gerutu Lala. Ya kan sejak ada Bu Vena, ada usulan untuk ngadain acara ini. Lagian kamu harusnya bangga dong. Bu Vena nilai kamu tuh pantas jadi panitia. Aku yakin kalau bukan acara ini nggak digabung kelas lain, kamu pasti ditunjuk jadi ketuanya, ujar Vida. Terserahlah, kata Lala yang malas mendengar ocehan Vida, sekalipun itu pujian baginya. Bulan November bertepatan dengan Hari Ayah. Sekolah mengadakan lomba makan ayah dan anak. Untuk itu, sekolah mengundang para orang tua murid untuk berpartisipasi di dalamnya. Ini memang bukan pertama kali Lala ikut serta dalam kepanitiaan acara sekolah yang juga asrama baginya. Tapi acara kali ini sungguh memuakan baginya. Menyebut temanya saja Lala malas. Itu karena ingatan tentang sosok ayah yang tak pernah ada dalam hidupnya. Orang yang sebut ayah itu, bagi Lala, sudah musnah dalam hatinya. Jika ia pulang ke rumah saja, celotehan tetangga selalu membakar telinganya. La, kok bengong? Yuk masuk, rapat udah mulai nih. Rapat yang berdurasi 1 jam ini dilalui Lala dengan diam. Ia hanya mengangguk jika sang ketua panitia meminta persetujuan di beberapa bagian acara. Malam pun tiba. Di kamar yang berisikan 3 orang gadis ini sudah siap dengan selimut dalam dekapannya. La, selama rapat kok tadi diam aja sih? Novi membuka percakapan. Nggak apa-apa, cuma nggak suka aja sama acaranya, apalagi temanya, ujar Lala. Temanya aku sayang ayah. Apa yang salah dari 3 kata itu? Kata Novi masih belum mengerti. Nggak ada yang salah, cuma hati aku aja yang bermasalah. Mata Lala mulai berkaca-kaca, namun ia menahan agar buliran itu tak jatuh dari matanya. Kamu punya masalah dengan ayah kamu? Tanya Vida yang mulai ikut dalam percakapan 2 teman sekamarnya itu. Entahlah. Tapi yang ku tahu pria itu tega ninggalin aku dan bunda. Pria itu selingkuh. Bahkan tetangga pun tahu. Tak jarang aku dengar mereka gosipin keluarga aku. Aku bahkan belum pernah lihat wajahnya. Yang aku tahu hanya perasaan benci tertanam di hatiku, tutur Lala. 2 orang yang mendengar penuturan Lala langsung terkunci. Tak tahu harus berkata apa. Lala tahu mereka mungkin tak bermaksud ingin melukainya dengan pertanyaan seperti itu. Toh ia juga mulai terbiasa saat gosip di lingkungan rumahnya atau mungkin sekarang di asramanya ini. Sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, Lala menutup perbincangan yang mulai tak enak ini. Vi, Nov, udah malam, kita tidur aja ya. Novi dan Vida pun tak merasa enak hati dan enggan untuk meneruskannya. Mereka pun memilih memejamkan matanya. Tepat pukul 10 pagi. Terlihat meja yang tersedia beberapa potong kue yang siap untuk diadu. Siapa cepat dapat menghabiskannya. Netranya memindai setiap meja dengan 2 buah kursi yang telah diisi oleh para peserta. Untayan kalimat penyemangat pun diteriakan dari berbagai arah. Hiasan bendera dan pernak-pernik warna-warni menambah suasana meriah saat ini. Ia memejamkan mata, namun tetesan air itu meluncur begitu saja ke pipinya.
Seharusnya ia sebagai orang yang memakai name tag bertuliskan panitia ikut bersemangat dalam euforia itu. Namun hatinya sulit untuk merasakan betapa serunya perlombaan ayah dan anak ini. "Lah, mendingan kamu istirahat deh. Lagian kamu cuma untuk kelas kita aja kok. Setelah ini giliran yang baju biru tuh." Tunjuk Vida pada perempuan dari kelas lain. Lala mengangguk kemudian meninggalkan tempat itu. Bangku panjang berwarna putih ini sedikit menenangkannya. Ia seperti trauma berlebihan jika harus melihat semua yang berhubungan dengan kata ayah. Dendam yang teramat dalam merajai hatinya yang seakan kosong ini. "Lala, kok di sini? Bukannya kamu panitia ya?" Tanya Bu Vena yang sekaligus membuat Lala tergelak, bingung harus menjawab apa. Saya tadi, Lala tergugup. Vida yang kebetulan lewat menghampiri temannya itu. "Lala, tadi istirahat bentar Bu, kayaknya dia dehidrasi. Lagian tugasnya udah selesai kok Bu, udah ganti kelas lain," ucap Vida membantu memberikan jawaban. "Oh gitu, ya udah kamu istirahat aja ya La," ucap Bu Vena kemudian meninggalkan mereka. Mereka menghela nafas. Lala tersenyum ke arah Vida seraya berterima kasih atas jawabannya barusan. Dengan tergopoh-gopoh, Novi mendatangi dua perempuan yang masih setia di tempatnya. Raut cemas tampak jelas di wajahnya yang sawo matang itu. "Duh, gimana ya? Gawat nih," ucap Novi kalut. "Gawat apa, Nov? Seragam putih yang dulu tuh harus dipakai besok." "Terus?" "Ya terus masalahnya seragam putihnya aku nggak bawa. Nggak mungkin kan aku ambil ke rumahku. Rumahku kan beda pulau," ucap Novi yang bingung harus bagaimana. Spontan dua pasang mata mengarah ke Lala, mengintimidasi agar Lala membantu dalam permasalahannya ini. Bukan tak tahu mereka bahwa rumah Lala lah yang paling dekat dengan asrama dan sekaligus punya solusi dengan Lala memiliki dua seragam. "Kenapa kalian liatin aku?" tanyanya pura-pura tak mengerti maksud kedua temannya itu. "Kamu gak suka kan acara ini? Ayolah, Novi butuh itu. Lagian Pak Sudiro ikutan lomba ini. Otomatis pintu gerbang tidak dijaga ketat. Asalkan kamu tidak pulang lebih dari jam 4 sore. Jelas Vida. "Please lah. Bentar lagi kan kamu ulang tahun. Dan kita bakal liburan sekolah. Aku traktir deh sebelum aku pulang kampung," bujuk Novi. Akhirnya Lala mengangguk mengiyakan. 1 jam lebih 40 menit tadi ia habiskan untuk sampai ke depan pintu coklat ini. Ia menghela nafas. Masih banyak waktu yang tersisa yang dapat ia gunakan untuk melegakan dari acara menyebalkan itu. Juga tak butuh banyak menit yang terbuang jika untuk mencari seragam yang Novi maksud. Ia pun merangsak masuk ke dalam selimutnya yang sedikit lusuh, namun ia sangat rindukan ini. Di rumah yang sederhana ini, ia memandang gambar dirinya dan ibunya yang terpajang manis di atas nakas. "Bunda hari ini pasti udah pulang. Mungkin besok pagi," gumamnya pelan. Ia memang tidak memberitahu ibunya bahwa ia pulang ke rumah, karena ini hanya sebentar. Bahkan pihak asrama tidak tahu ia di sini. Jika ia kembali sebelum jam yang dijanjikan pada dua temannya itu. Ia juga tadi sengaja lewat pintu belakang agar tidak melihat muka para tukang gosip di sekitaran rumahnya. Matanya mulai terpejam di atas bantal boneka kesayangannya. Namun suara derap langkah kaki menggelitik telinganya yang berhasil membuat rasa kantuknya menghilang. "Apa hari ini Bunda pulang cepat?" batinnya bertanya. Tapi ia merasa aneh dengan langkah kaki itu. Sengaja ia tak nyalakan lampunya.
Sebuah linggis yang sudah berada di dekatnya kalau-kalau pencuri masuk rumah. Pagi ini, Novi memeluk Lala dengan erat. Ia tadi berhasil lolos dari sidak seragam dadakan kala semua murid sedang berbaris sambil hormat pada bendera pusaka. "Sudahlah, aku susah bernafas kalau kamu seperti ini terus, Nov," ucap Lala. Tergesa-gesa Vida mendatangi kelas dan langsung menuju Lala. "La, kamu dipanggil Bu Vena, sekarang." Sesampainya di ruangan Bu Vena menyuruh Lala untuk segera pulang ke rumah. Bu Vena pun menyuruh Pak Sudiro untuk mengantarnya agar ia cepat sampai di sana. Batin Lala pun berkecamuk. Pasti soal itu, pikir Lala. Seorang wanita yang dipanggil Bunda itu segera memeluk Lala dalam tangisnya. Garis kuning polisi yang melingkari rumah yang bertahun-tahun ia tempati berdua bersama ibunya. Lala menatap ibunya yang masih saja terisak atas kematian pria yang sudah mengkhianatinya itu. "Bunda, jangan nangis lagi. Cukup air mata untuk pria yang sudah meninggalkan kita bertahun-tahun," ucap Lala pada ibunya. "Dia itu ayah kamu." Bunda sangat terkejut saat menemukannya tergeletak bersimbah darah. Jenazahnya sudah dibawa polisi. Bunda sangat mencintai ayah kamu. Bunda sedih lah. Dia udah tega ninggalin kita, Bunda. Bahkan tetangga juga selalu gosipin kita. Dia tuh gak pantas ditangisi. Seharusnya Bunda senang. Dia benar-benar sudah tidak ada di dunia lagi, ucap Lala penuh emosi. "Jaga mulut kamu, Lala. Karena dialah kamu lahir ke dunia. Tapi dia juga yang telah membuat kita menderita. Dengan tangan ini, aku senang dia akan menyatu dengan tanah," ujar Lala penuh kemenangan. "Kenapa Bunda tampar aku? Setan apa yang sudah merajai pikiranmu, Lala? Sampai-sampai kamu begitu tega menghabisinya. Ayah kamu tuh gak pernah meninggalkan kita. Sebenarnya selama ini dia di penjara. Dulu saat kamu masih di kandungan, keadaan mempersulit kami untuk proses bersalin. Dengan terpaksa ayah kamu merampok. Namun naas, ayah kamu ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Untung saja wajah ayahmu tak tersiar di media. Dan untuk menutupi kabar ayah kamu adalah perampok, Bunda membuat cerita ayah pergi karena selingkuh. Tapi sepertinya apa yang Bunda lakukan membuat tangan kamu itu kotor. Tapi Bunda gak pernah bilang ke Lala. Bunda sudah sejak dulu ingin kasih tahu ke kamu. Tapi ayah kamu melarang. Dia ingin menemui kamu secara langsung saat ia dibebaskan dan memberi kejutan di ulang tahun kamu. Tubuh Lala menegang. Rasa sakit kedua tamparan itu ia tak hiraukan. Pikirannya kalut tak karuan. Saat itu, ia mendapati seorang pria parubaya berdiri di hadapannya. Ia amati lekat wajahnya. Mirip. Itulah kata pertama dalam benaknya. "Lala, anakku," kata pria itu. Rasa benci dan dendam tiba-tiba merangsek ke dalam otaknya hingga benda itu menghujam orang yang dihadapannya tanpa perlawanan. Namun terlalu terlambat untuk mengetahui rahasia itu. Ia tak menyangka ia bisa sekejam itu. Dendam yang tak seharusnya ia tanam telah membuat ayahnya memejamkan mata dengan tragis. Ayah, maafkan aku, Ayah. Maafkan aku." Terima kasih yang sudah mendengar Pria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar podcast horor lainnya.
Terima kasih.